Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dilancarkan rezekinya dan selalu dimudahkan segala urusannya. Share lagi kegiatan hari ini. Kegiatan hari ini saya mau cleaning motivation ya teman-teman, mau berberes rumah dari mulai depan sampai ke belakang. Dan ini rutinitas saya beberapa hari gitu ya, 3 hari sekali lah untuk membersihkan rumah saya yang di depan, karena saya nggak setiap hari ya membersihkan rumah saya ini. Yang sering dibersihkan itu yang di belakang aja, karena yang di rumah depan ini jarang kami tempatin gitu teman-teman. Paling-paling hanya Mbak Pina aja yang di sini, makanya saya membersihkannya itu 2 hari sekali ataupun 3 hari sekali baru saya sapu. Dan untuk nyapu-nyapu ini sebelum dibersihkan atau disapu, saya mau ngelap-ngelap dulu ya. Setelah nanti kotorannya tuh turun semua ataupun jatuh, baru deh saya sapu-sapu. Karena kalau disapu dulu baru dilap-lap itu kayaknya 2 kali kerja ya teman-teman. Makanya saya sini ngelap-ngelap dulu, baru setelah itu disapu. Oh ya teman-teman, lagi ngapain nih ketika nonton video saya? Semoga teman-teman lagi santai lah ya, ataupun pekerjaan udah beres gitu. Jadi kalau nonton video saya itu bisa lebih enjoy gitu. Dan video saya kali ini lumayan panjang karena memang berberes itu kan butuh waktu yang lama ya, karena semuanya dibersihkan. Tapi untuk berberes ini kalau kamar nggak saya perlihatkan ya teman-teman, karena memang apa ya, kamarnya juga nggak ada yang spesial gitu. Makanya kamarnya itu nggak saya videoin ketika beres-beres atau bersih-bersih. Dan ini saya lagi ngelap-ngelapin kursi yang di depan. Yang di depan ini udah banyak kali debunya ya teman-teman, karena kan ruangannya itu paling depan, apalagi rumah saya ini kan pinggir jalan, jadi debunya itu langsung masuk ke dalam rumah gitu. Makanya di sini saya lap-lapin dulu sampai bersih, baru setelah itu saya sapu. Oke deh teman-teman, ikutin terus video saya sampai dengan selesai ya, jangan di skip-skip. Kalau di rumah saya ini nggak banyak perabotan yang ada ya, karena saya juga kurang suka gitu kalau banyak-banyak perabotan ataupun hiasan-hiasan gitu ya. Karena ya itu tadi ya, saya itu nggak rajin untuk mengelap-ngelap gitu atau membersihkan. Karena kalau banyak perabotan ataupun pernak-pernik di rumah itu kan kita lebih banyak kerjanya ya. Makanya saya itu lebih suka itu rumah itu yang lapang gitu, yang plong. Jadi kalau nyapu itu nggak terhalang dengan barang-barang. Makanya kursi saya tuh hanya 2 ya, ataupun berapa ya, iyalah 2 di depan sama yang di tengah ini. Dan untuk yang di belakang itu kursinya saya simpan di dalam kamar ya teman-teman. Kamar yang kosong itu saya taruhkan kursi, karena ya itu tadi ya, setelah lebaran kemarin kan memang diangkatin kursinya supaya lapang, jadi sampai sekarang kursinya itu nggak saya taruhkan lagi. Dan kalau lapang seperti itu lebih gampang gitu kalau nyapunya, nggak apa ya, nggak susah gitu mau geser-geser ataupun mengelap-ngelap itu kan kayaknya banyak kerjanya. Makanya saya tuh lebih suka yang lapang ketimbang yang banyak perabotan. Mungkin ada sebagian teman-teman yang lebih suka banyak barang-barang gitu ya, tapi kalau saya tuh kurang suka ya teman-teman, lebih sukanya yang seperti inilah. Dan saya juga kurang pandai mendekor-dekor ya teman-teman, kurang pandai menghias rumah gitu ya. Seperti inilah keadaan rumah saya. Kalau dibandingkan dengan rumah teman-teman, sebenarnya tuh kepingin ya rumah itu kayak teman-teman gitu ya, banyak hiasannya, rapi gitu. Tapi saya tuh nggak pandai teman-teman.
ya seperti ini aja lah keadaan rumahnya ya. Hiasan rumahnya pun sedikit, hanya foto lah, itu pun fotonya Pak suami gitu ya, sama teman-temannya, teman sekantor gitu. Kalau hiasan-hiasan yang lain itu nggak ada ya. Kalau untuk hiasan kayak kaligrafi itu mungkin hanya beberapa yang ada, yang lainnya itu nggak ada lagi. Kalau dibandingkan dengan rumah teman-teman mungkin jauh ya rumah saya ini. Tapi ya saya bersyukur banget sih punya rumah sederhana tapi punya sendiri ya teman-teman. Ya disyukurin aja lah apa yang kita punya ya. Kita nggak harus meniru ataupun mencontoh orang lain yang kita itu nggak bisa gitu ya. Kita menjadi diri kita sendiri apa adanya ya. Oke deh, ini saya lanjut masih membersihkan rumah. Kalau membersihkan rumah saya yang di depan ini memang butuh tenaga yang ekstra ya teman-teman, karena rumah saya ini kan banyak ruangan-ruangannya gitu ya. Jadi susah menurut saya kepinginnya sih rumah itu yang lurus aja gitu. Tapi pada masa saya buat rumah ini kan model rumah itu seperti ini ya. Lagi mode musim lagi yang lagi tren lah gitu. Waktu saya bikin rumah ini ya seperti ini modelnya. Jadi harus ngikutin gitu ya. Dan ini juga ruangan saya kecil-kecil ya teman-teman. Jadi kalau ada acara gitu kayaknya sempit gitu. Tapi ya udahlah, udah dibuat mau gimana lagi. Dan ini saya udah sampai ke ruangan depan, ke ruangan tamu. Saya sapu-sapuin sampai bersih ya, karena di sini debunya tuh terasa banget di kaki. Saya nyapunya juga berkali-kali ya teman-teman. Udah saya sapu, saya sapuin lagi supaya debunya tuh hilang bersih gitu. Dan setelah ini saya lanjut nanti ke belakang ya, ke rumah saya yang L, yang letter L-nya. Kalau yang di letter L kan teman-teman udah biasa lihat lah ya. Kalau di depan ini kan sesekali saya buat video gitu ketika saya berberes saja. Kalau keseharian saya kan nggak pernah di depan sini, karena memang saya jarang banget itu ke depan sini. Kalau nggak nyapu ataupun berberes seperti ini ya saya jarang ke depan. Kalau untuk buka pintu, buka jendela itu memang tugas anak saya ya, karena dia yang di depan sini, jadi sekalian lah dia buka pintu. Tadi karena anak saya tuh keburu-buru ya, ketika saya mau berberes tadi belum dibukain pintunya karena mau cepat. Hari juga mendung gelap ya, udah gerimis juga, jadi anak saya tuh keburu-buru mau pergi cepat, makanya jendela pintu belum dibukain. Kalau biasanya sih memang dibukain dulu ya teman-teman. Dan kalau saya nggak sempet juga rumah ini anak saya nyapu ya. Tapi seminggu ini anak saya tuh banyak banget kegiatannya, jadi kayaknya tuh kasihan lah kalau suruh nyapu rumah lagi. Jadi udah nggak apa-apa, saya beresin aja sesekali. Dan ini saya udah sampai di rumah belakang ya, di letter L. Kalau yang ini kan teman-teman udah selalu lihat ya penampakannya. Ini di belakang sini masih ada satu kamar, dan ini kamar saya sama Pak suami dan si adik. Dan itu kamar tempat kami mengumpul ya teman-teman. Nah di ruangan belakang inilah yang nampak plong gitu ya, nampak kosong, karena memang nggak saya kasihin kursi. Memang sengaja sih saya lapangkan seperti ini ya teman-teman. Dan itu untuk naruh motor gitu ya kalau malam. Jadi saya biarin aja lapang seperti itu. Biasanya kan saya taruhin kursi ya, tapi kursinya saya simpan ke dalam kamar. Dan kursinya juga kursi yang model lama itu ya teman-teman. Jadi udah mulai agak agak lapuk gitu kayunya. Jadi udahlah saya simpan aja di dalam dalam kamar. Karena kalau mau dikeluarin itu kayaknya sayang ya, nanti takutnya apain kucing gitu, dicakar-cakar kucing atau dikencingin kucing gitu. Jadi kayaknya masih sayang, dan masih bagus juga sih sebenarnya. Tapi karena saya tuh males aja ngangkatnya ke sini lagi, kayaknya bikin sempit gitu ya. Lebih enakan lapang seperti ini sih. Jadi kalau nyapu itu nggak ada halangannya gitu. Oke deh, ini udah mau hampir selesai saya membereskan rumah. Dan setelah ini saya mau bikin bubur ya, bubur kacang hijau.
pingin aja sih bikin bubur kacang hijau, tapi buburnya ini yang apa ya, nggak ada campuran yang lain. Biasanya kan saya bikin bubur kacang hijau tuh pakai durian gitu ya, tapi kali ini saya nggak pakai durian lah. Lagi nggak kepingin gitu ya, kepinginnya bubur kacang hijau aja. Dan saya juga kalau bikin bubur itu memang nggak suka pakai gula merah ya teman-teman. Saya lebih suka itu pakai gula putih. Memang sih warnanya nggak cantik ya, warnanya tuh bening gitu, putih. Kalau pakai gula merah kan dia berwarna gitu ya, tapi saya tuh kurang suka kalau buat bubur itu pakai gula merah. Makanya saya kalau bikin bubur itu ya warnanya nggak terang gitu ya, warnanya putih. Oke deh teman-teman, ini saya mau sampai teras ya. Nyapunya pun tadi yang di depan udah saya sapu ya, tadi waktu nyapu rumah yang di depan, jadi tinggal yang di samping ini aja. Ini pun nyapunya nggak saya nampakkan sampai selesai ya teman-teman, sampai di sini aja karena sedikit lagi sih yang mau saya sapu, nggak terlalu banyak, tinggal di samping ini aja. Kalau udah membersihkan rumah ini hati tuh tenang ya teman-teman. Saya tuh pokoknya kalau udah membersihkan rumah yang di depan itu senang banget gitu rasanya, kayaknya kok tenang banget gitu. Karena kalau udah bersih rumah itu kan apa ya, kita nyaman, hatinya tenang gitu. Dan ini dia tadi bubur kacang hijaunya udah saya rebus 5 menit, lalu saya diamkan ya. Saya pakai metode 5-37 gitu, tapi tadi mendiamkannya tuh lebih sih, 30 menit, hampir 1 jaman gitu. Dan ini mau saya rebus lagi sambil menunggu kacang hijaunya itu empuk dan mendidih. Saya mau beresin piring yang udah saya cuci tadi pagi. Ini udah kering ya, jadi tinggal masukin ke dalam lemari piring. Piring saya ini lumayan banyak teman-teman. Tadi pagi setelah masak itu saya nggak videoin cuci piringnya dan berberesnya. Dan ini piringnya lumayan banyak, jadi mau saya beresin dulu ya supaya lapang, karena kalau masih ada piring di atas wastafel ini saya tuh risih banget. Pokoknya kalau belum disimpan ke dalam lemari piring itu kayaknya masih mengganggu gitu pemandangannya. Kalau udah diberesin, udah dirapikan dan dimasukkan ke dalam lemari itu barulah mata ini nggak sakit lagi nengoknya ya, udah lapang, nggak ada piring lagi di atas wastafel. Ya walaupun piringnya udah dicuci ya, tapi kalau belum dimasukkan ke dalam lemari piring nampaknya tuh masih belum beres gitu dapurnya. Makanya kalau udah kering itu cepat-cepat aja saya nyimpannya di dalam lemari, jadi kan nggak kelihatan ya berantakannya. Karena dapur yang bersih itu kan kalau nggak ada piring ya, nggak ada piring kotor ataupun nggak ada piring yang masih ada di atas wastafel. Ini lemari piring saya juga udah lama ya teman-teman, udah ya seumuran dengan saya bikin rumah lah. Saya bikin rumah itu tahun 2006 saya udah mulai buat rumah ya, sampai sekarang teman-teman. Lemarinya itu berarti berapa tahun umurnya, tapi alhamdulillah masih awet ya. Dan ini buburnya udah mendidih dan udah empuk juga. Ini saya kasihin tepung maizena ya teman-teman, supaya dia agak kental gitu. Saya larutkan tadi 2 sendok makan ya tepungnya. Ini saya aduk-aduk supaya tepungnya tuh nggak menggumpal. Dan ini saya tambahkan gula. Saya kalau buat bubur tuh lebih suka yang manis ya. Ini saya tambahkan gulanya tuh 7 sendok ya, yang besar seperti ini, jadi rasanya tuh manis. Dan saya tambahkan garam 1 sendok teh gitu, supaya dia manisnya tuh netral gitu ya, manisnya itu pas lah, nggak hambar gitu. Dan ini saya tadi lupa masukin daun pandan, dan ini udah mau mendidih baru saya masukin daun pandannya. Dan tadi saya ketika masukin santan nggak kelihatan ya teman-teman, nggak ke video. Jadi ini udah selesai untuk bubur kacang hijaunya. Sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.